terkirim ke situ. Sejumlah ucapan bela sungkawa dari perwira TNI Angkatan Darat Lampung melalui papan bunga terpajang di rumah almarhum Prada Agung Adi Saputra di Desa Kebun 5, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Senin siang. Prada Agung meninggal dunia setelah menjadi korban pengeroyokan di salah satu kafe di Kecamatan Enggal, Bandar Lampung pada Minggu dini hari. Orang tua Agung mengaku ikhlas atas kepergian putranya untuk selama-lamanya. Ia meminta aparat keamanan segera mengusut tuntas kasusnya dan menangkap para pelakunya. Ia minta untuk diusut sampai tuntas kejadian itu. Tetap kami mengikhlaskan. Yang jelas dari pihak keluarga mengikhlaskan, tapi supaya kejadian ini diusut secara tuntas. Itu aja. Prada Agung Adi Saputra merupakan personil Batalion Yonif 143 Triwira Eka Jaya Lampung. Ia meninggal dunia setelah dikeroyok 4 pengunjung kafe di Bandar Lampung. Korban meninggal akibat menderita luka tikaman senjata tajam di dadanya. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sudah diambil itu TKP itu. Penyidikan kasus pencemaran sungai di 2 desa di Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji berlanjut. Senin siang, penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Mesuji mendatangi pabrik minyak sawit mentah atau CPO PT Garuda Bumi Perkasa. Sayangnya tak ada klarifikasi atau keterangan dari perusahaan dan polisi di lokasi, sebab sejumlah jurnalis yang hendak meliput dilarang masuk oleh satpam pabrik. Bentar lagi, bagi nunggu di luar Pak ya? Berarti kami nunggu di luar. Oke, siap. Kita datang serombongan lah kan, kurang lebih kita orang 5. Kita datang dan menemui posnya kan. Nah adalah sapam dan di situ kita pamitan dulu kan sebelum masuk kan. Nah setelah pamitan kita dihalangi lah oleh sapamnya. Padahal kita sudah menunjukkan ID card kita ya? Udah. Tapi tetap dihalang-halangi ya? Udah. Apa alasannya Bang? Untuk alasannya orang katanya buat hari ini tidak menerima buat liputan. Warga meminta pencemaran sungai di Desa Mulia Jaya dan Agung Batun, Mesuji bisa segera teratasi, sebab air sungai tersebut menjadi sumber pengairan petani. Selama ini kurang bertindak gegot, jadi ya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi lah turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Harapan kami Pak, pinginnya pokoknya Kabupaten Mesuji ini, maksudnya masyarakat di seputaran, di sekitar pabrik PT Garuda itu tidak ada lagi pencemaran yang merugikan masyarakat dan petani Pak. Pencemaran sungai terjadi sejak sekitar 2 bulan lalu. Sungai di Desa Mulia Agung dan Agung Batin yang awalnya jernih berubah menjadi keruh bercampur limbah pabrik. Selain tak bisa lagi digunakan untuk sumber pengairan tanaman, ratusan ikan di dalam sungai mati. Hasil penyidikan awal, polisi menduga air sungai terpapar tumpahan minyak sawit mentah yang diduga berasal dari PT Garuda Bumi Perkasa. Haris Susanto melaporkan dari Mesuji. Lalu doa mereka. Pak Junedi, saya minta tolong. Duka para pedagang yang menjadi korban kebakaran kios di Pasar Udit 2 Tulang Bawang sedikit terobati. Senin siang, mereka mendapatkan bantuan uang tunai dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Besarannya 20 sampai dengan 50 juta rupiah yang disesuaikan dengan tingkat kerugian yang dialami pedagang. Dana bantuan bersumber dari APBD Tulang Bawang. Pemkab berjanji akan menambah mobil pemadam kebakaran yang disiagakan di lokasi. Kita berusaha karena pasar ini kan memang urat nadi mereka untuk mencari nafkah dan lain-lain. Dan secepatnya kita buat penampungan sementara. Nanti sebelum ini juga kita udah rapatkan dengan Forkompimda kemarin lebaran kedua, hari kedua masuk. Jadi kita akan buatkan penampungan sementara. Minggu ini sudah langsung segera diproses karena mereka harus berjualan. Terima kasih sudah dibantu sama Ibu. Tapi yang utama paling kita butuhkan adalah pembangunan kembali kios kita biar kita cepat berdagang. Sementara mau dibangun permanen atau masih? Penampungan, kita ditaruh di penampungan dulu. Sampai berapa lama kira-kira Mbak? Nah itu yang masih kita pertanyakan.
Kebakaran yang melanda 30 kios di Pasar Unit 2 Tulang Bawang terjadi pada Lebaran ketiga 5 Mei 2022. Kebakaran yang terjadi pada malam hari itu membuat sebagian pemilik kios tidak bisa menyelamatkan dagangannya. Dari hasil olah TKP, polisi menyimpulkan penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Rusaki melaporkan dari Tulang Bawang. Awas Pak, permisi Pak. 21.000 pemudik yang masuk Sumatera pada Lebaran lalu belum kembali ke Pulau Jawa. Data tersebut disampaikan oleh Dinas Perhubungan Lampung Senin siang. Total pemudik Lebaran 2022 yang masuk Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni 1,6 juta orang. Pada hari libur Waisak kemarin terpantau tidak ada kepadatan penumpang di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Pemudik yang masih bertahan di Sumatera diperkirakan akan kembali secara bertahap sampai dengan akhir libur panjang pada peringatan kenaikan Isa Al-Masih 26 Mei mendatang. Ya, kalau dari data yang ada dari kemarin itu masih sekitar 21.000. Kalau dilihat dari deviasi antara arus mudik dan balik. Namun kalau 21.000 itu kan sekali sehari seangkatan juga habis. Kapasitas kita kan lumayan terbukti 38.000 pun nggak ada masalah. Artinya yang di sini sudah nggak begitu banyak. Dinas Perhubungan Lampung menyarankan masyarakat yang melakukan perjalanan jauh agar tetap mempersiapkan diri baik fisik maupun kendaraannya. Selain itu juga diminta menjalankan protokol kesehatan sebab pandemi COVID-19 belum berakhir. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.